kepada
hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau membawa korban persembahan kami kepadamu Tuhan. Inilah hidup kami ya Bapa. Kami memberikan kepadamu Yesus. Kami mau persembahkan di mezbah-Mu ya Bapa. Kami mau menikmati setiap pujian kami, penyembahan kami, karena kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawan setiap kami yang rindu, yang haus akan Engkau ya Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Engkau menjamah setiap jemaat di tempat ini ya Bapa. Engkau melawan setiap kami Yesus, karena kami percaya Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang layak untuk kami sembah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya Engkau yang beracara Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap untuk memuji nama Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini kita semua yang hadir di tempat ini diberkati Tuhan. Ada amin? Amin. Yang diberkati Tuhan, coba lambaikan tangan. Haleluya. Kita mau menikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Dia Raja. Sambil kita menyanyikan pujian ini, kita akan memberikan persembahan pembangunan.
satu nama yang layak kita. Dia Raja, Raja segala Raja. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja yang perkasa. Tuhanlah ketuhananku, Yesus keselamatanku, yang penolongku dari hidupku. Biarlah ini boleh menjadi berkat untuk gereja kita dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, kasih-Mu selalu mengikuti kami. Dan kami percaya hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan, hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami, Yesus. Karena Engkau Tuhan yang setia, janji-Mu ya dan amin, Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
yang setia, waktumu selalu yang berbahagia. Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya Kau tersimbung Tuhan pada saat ini Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh karena belas kasihan Tuhan, kami diizinkan untuk datang ke tempat ini Tuhan, berkumpul bersekutu dengan saudara-saudara kami Tuhan, dan merasakan Tuhan sambutanmu yang siap bagi kami Tuhan. Dan bila apa yang telah kami naikkan Tuhan, ujian kami Tuhan, bila kami rindu Tuhan senantiasa dengan hati Tuhan. Dan bila tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Bila mensucikan hati, pemikiran dan pengenalan kami Tuhan. Dan biar firman kami terima dan dengarkan Tuhan. Kami belajar untuk mengerjakannya Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, kami belajar mengenai firman Tuhan. Sesuatu yang mustahil bagi manusia Tuhan, dan tidak mustahil bagi kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman haleluya. Kita akan menghafalkan ayat hafalan minggu kemarin yang terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 15. 2, 3. Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan yang pada pagi ini saya beri tema, mengapa harus memberi? Mengapa harus memberi? Yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. 2
2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Tetapi pagi ini yang ingin saya baca yaitu pada ayat yang ke-12. 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang tertulis di pasal 8, di situ kalau kita membaca ayat-ayat di pasal 8, jemaat Korintus, ya, jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus yang ada di kota Korintus sebenarnya termasuk pionir dalam hal memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kondisi mereka yang lebih berkelimpahan dibandingkan dengan jemaat yang ada di daerah-daerah lain. Seperti yang kita baca, kalau kita baca di pasal 8, pasal sebelumnya ini, jemaat Korintus itu sebenarnya termasuk satu jemaat yang pionir dalam hal memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mengapa? Karena kondisi mereka yang lebih berkelimpahan dibandingkan dengan jemaat-jemaat di daerah lain, memang sudah semestinya membuat mereka melakukan hal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus bangga dengan kemurahan hati mereka, terlebih sikap jemaat yang ada di Korintus ini dikatakan telah menginspirasi, ya, membuat jemaat yang ada di daerah lain itu melakukan hal yang sama. Nah, namun ketika Rasul Paulus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka, gairah mereka untuk memberi itu justru berkurang atau surut. Waktu Rasul Paulus masih bersama-sama dengan mereka, yaitu jemaat yang ada di Korintus, mereka melakukan hal itu, yaitu mengumpulkan persembahan dari jemaat di sana di Korintus untuk disalurkan, untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat yang lain di daerah lain yang memang mereka memerlukan. Tapi ketika Rasul Paulus sudah tidak bersama mereka, kerinduan mereka, apa yang mereka sudah lakukan itu justru menjadi surut. Janji jemaat Korintus untuk memberi secara teratur ternyata berhenti, ternyata tidak berlanjut lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak tertulis, tidak dicatat alasan janji pemberian itu. Mengapa menjadi surut? Mengapa tidak berlanjut lagi? Tidak ditulis alasan mereka. Namun di pasal 9 ini Rasul Paulus masih melanjutkan pengajarannya tentang memberi. Jika pasal 8 membahas tentang pentingnya kerelaan hati,
yang juga tetap ditekankan di pasal 9 ini, Paulus kali ini menekankan alasan kita untuk memberi. Ya, di pasal 9 ini, di situ kalau kita membaca, Rasul Paulus menekankan mengapa harus memberi. Mengapa kita harus memberi untuk pekerjaan Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan membagikan kepada kita sekalian mengapa kita harus memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Poin yang pertama, kalau kita melihat di ayat yang ke-7 dan 8, 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kalau kita membaca di ayat yang ke-6, ini poin pertama, ayat saya mengambil di ayat yang ke-7 dan ke-8. Kalau kita membaca ayat yang ke-6, Rasul Paulus memakai gambaran seorang petani untuk menunjukkan bahwa pemberian kita tidak akan sia-sia. Pemberian kita untuk pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Digambarkan ketika seorang petani itu menaburkan benih, dia memang harus melepas benih itu dari tangannya, dan selama beberapa waktu seorang petani itu tidak tahu apa yang akan terjadi pada benih yang sudah ditabur itu. Petani itu tidak ngerti, tidak tahu bagaimana nantinya benih yang sudah ditabur itu. Namun hukum tabur tuai itu selalu berlaku. Hukum tabur tuai itu selalu berlaku. Tidak mungkin orang yang menabur itu tidak akan menuai apa-apa. Yang pasti Tuhan akan membalas mereka yang memberi dengan sukacita dan dengan kerelaan hati. Hukum tabur tuai itu sampai hari ini masih tetap berlaku untuk kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Rasul Paulus, memberi itu bukan berarti kehilangan. Memberi itu bukan berarti kita tidak memiliki apa-apa lagi, melainkan ketika kita memberi itu artinya kita menabung. Saudaraku, Rasul Paulus tidak bicara tentang jumlah pemberian itu, namun yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah mutu dan kerinduan kita serta motivasi kita ketika memberi. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus.
Ketika seseorang memberikan persembahan kepada Tuhan, sekali lagi, kayaknya, kelihatannya kita kehilangan. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kita menabur, entah kapan kita akan panen. Kita akan menuai apa yang kita tabur tadi. Kalau kita atau seseorang tidak pernah menabur, kita mau mengharapkan tuaian dari mana? Kita akan mengharapkan tuaian dari siapa? Wong kita sendiri tidak pernah nabur. Pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah. Hukum tabur tuai itu masih tetap berlaku sampai hari ini. Kalau kita ingin memberi persembahan atau memberi kepada seseorang, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Saudaraku, demikian juga kalau kita menunda apa yang Tuhan sudah gerakkan di dalam hati kita untuk memberi, nanti Tuhan juga akan menunda berkatnya buat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat contoh di dalam Injil Lukas 21 ayat 1 sampai 4 tentang persembahan seorang janda yang miskin, dikatakan dia memberikan seluruh nafkahnya. Tuhan memuji persembahan dari janda ini dibandingkan dengan orang kaya yang memberikan persembahan dengan lebih kalau dinilai tentang jumlah. Tapi sekali lagi Rasul Paulus di sini menekankan, ketika kita memberi, Rasul Paulus tidak menekankan tentang jumlah pemberian itu, tetapi kerelaan hati kita, motivasi kita, dan kerinduan kita untuk memberi. Jangan menunggu sampai kita berkelebihan ketika kita mau memberi. Jangan menunggu ketika ada sisanya baru kita memberi. Ketika Tuhan menggerakkan hati kita, ada banyak contoh-contoh kita memberi. Kita memberi, itu artinya kita menabung. Itu artinya kita menabur. Tidak usah nunggu sampai kita berkelebihan. Mari saudaraku, seberapa kita yang mengerti firman Tuhan, seberapa kita yang paham firman Tuhan, kita mau melakukan dalam hidup kita. Kita mau praktek dalam hidup kita. Kita jangan melihat, oh aku tidak punya, itu loh yang punya, itu loh yang berkelebihan. Tidak, semua orang bisa memberi. Bukan tentang jumlahnya, tapi sekali lagi tentang hati kita, kerelaan kita, motivasi kita, kerinduan kita untuk memberi. Puji Tuhan. Poin yang kedua, mengapa kita harus memberi? Kita melihat di ayat yang ke-12 dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemberian kita itu nantinya akan memuliakan Tuhan.
Saat orang menerima pemberian itu, kalau kita memberi dengan sukacita dan rela, itu sesungguhnya banyak sekali manfaatnya bagi kita. Tidak sekadar kita akan menerima balasan dari Tuhan, tetapi juga membuat kita berbuat baik karena telah membantu orang lain. Bahkan pemberian kita juga membuat nama Tuhan dipermuliakan. Pemberian kita membuat nama Tuhan dipermuliakan karena kita sudah memberikan persembahan kita, pemberian kita dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Dan pastinya itu semua untuk memuliakan Tuhan. Galatia 6 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi orang Kristen jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Firman Tuhan katakan nanti pada saatnya ketika kita perlu, ketika kita membutuhkan, kita pasti akan menuai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi di ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi juga melimpahkan pemberian kita, ya, pemberian kita yang sudah kita berikan kepada saudara kita, dikatakan tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudaraku, arti kata melimpahkan dari bahasa aslinya itu artinya memenuhi dengan menambahkan terus, memenuhi dengan menambahkan terus. Arti dari kata melimpahkan. Oleh sebab itu saudaraku, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang ngerti firman Tuhan, sebagai orang yang sudah paham akan firman Tuhan, jadilah orang-orang yang bermurah hati. Jadilah orang-orang yang bermurah hati kepada sesama kita. Jangan kita menahan berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Sekali lagi, hukum tabur tuai itu masih ada sampai hari ini. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-14. 2 Korintus 9 ayat yang ke-14. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Mengapa kita harus memberi? Saudaraku, kita perlu memberi karena hal itu akan menolong sesama kita yang memerlukan. Saudaraku, seandainya orang yang kita tolong tadi tidak bisa membalas kita, setidak-tidaknya dia pasti akan mendoakan dan berharap yang terbaik buat kita. Orang yang kita beri walaupun mungkin
nantinya tidak bisa membalas pemberian kita, setidak-tidaknya orang itu pasti mendoakan kita, berharap yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu pemberian kita tidak akan menjadi sia-sia. Ada kasih yang timbal balik dari mereka yang menerima pertolongan kita. Mereka berdoa untuk kita, dan itu yang terpenting buat kita. Ketika kita memberi kepada seseorang, kita jangan mempunyai pemikiran orang itu nanti akan membalas kebaikan kita. Orang itu nanti pasti akan mengembalikan apa yang dia sudah terima dari kita. Tuhan yang maha murah, Tuhan itu tahu persis. Tuhan itu tahu persis, dan dia tidak akan mau berhutang buat kita. Di dalam Injil dikatakan, kalau kita memberi kepada seseorang yang lebih hina dari kita seteguk air, secangkir air, maka itu artinya kita memiutangi Tuhan. Kita memberi kepada Tuhan. Dan kalau kita memberi kepada salah seorang dari yang paling hina, itu Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan membalas kepada kita. Dia pasti akan melipat kali gandakan apa yang kita sudah beri kepada orang lain, asal pemberian kita itu tidak punya motivasi yang lain kecuali untuk memuliakan Tuhan. Pemberian yang kita berikan itu tidak dinilai dari jumlahnya, sekali lagi, tetapi dari kerelaan kita dan sukacita kita ketika kita memberi kepada orang lain. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa yang kita mengerti firman Tuhan, seberapa yang kita paham firman Tuhan, mari kita mau praktekkan, mari kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita setiap hari, supaya firman Tuhan itu benar-benar memberkati kita, menolong kita, memotivasi kita, dan menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita mulai hari ini belajar untuk berlomba-lomba memberi persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi, ketika kita memberi kepada salah seorang dari yang paling hina, itu artinya kita memiutangi Tuhan. Dan Tuhan pasti akan melimpahkan berkat-Nya buat kita. Sekali lagi, melimpahkan berkat-Nya itu artinya memenuhi dengan menambahkan terus-menerus dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Daud di dalam kitab Mazmur 23 dikatakan, dahulu aku muda, tetapi sekarang aku telah menjadi tua. Namun aku belum pernah melihat orang benar itu ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita, membuka, mencelikan mata rohani kita. Jadi orang Kristen jangan pelit, jadi orang Kristen jangan medit, bermurah hatilah kepada orang lain. Puji Tuhan. Ayat hafalan untuk minggu depan, ayat sebagai ayat terakhir kita pada pagi ini, kita sama-sama berdiri, kita membaca di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6
ayat yang ke-9 sebagai ayat hafalan minggu depan. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Tuhan memberkati. Dipersilakan yang main musik WL Singer kita dipersilakan untuk maju ke depan. Saya akan mengakhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus terus memampukan kami semua untuk melakukan, untuk mampu, untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan waktu selanjutnya di dalam tangan-Mu. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya. Ini yang menjadi doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami kembali datang kepada Engkau, mengucap syukur untuk pimpinan-Mu, untuk lawatan-Mu dalam acara ibadah kami dari awal sampai pada akhir ibadah. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk saudara kami, jemaat GBT House of Grace yang tidak bisa hadir. Tuhan melawat mereka masing-masing pribadi, keluarga mereka, rumah tangga mereka. Tuhan senantiasa campur tangan supaya ke depan hari-hari yang akan datang mereka dapat bersama-sama dengan kami beribadah kepada Engkau di tempat ini. Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Tuhan senantiasa menolong. Campur tangan Tuhan senantiasa kami rindukan. Pertolongan, kemurahan, kasih setia Tuhan, terutama perlindungan Tuhan dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari hal-hal yang tidak baik, senantiasa kami mohonkan. Tuhan, kami rindu biarlah setiap jemaat GBT House of Grace di tempat ini, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, maupun lansia, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang ada di sekitar kami, biarlah kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami tidak digoyahkan oleh perkara-perkara yang lain yang membuat kami lemah, yang membuat kami bimbang, yang membuat kami ragu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan untuk terus mengcover kami,
masing-masing pribadi, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau, karena Engkau yang sudah memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, pimpin sebentar kalau kami pulang. Yang dekat yang jauh Tuhan beserta, melindungi menjaga kami sampai kami tiba di rumah dengan penyertaan perlindungan Tuhan. Mari saudaraku, kita mau angkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudaraku pulang mulai saat ini sampai selamanya. Biar berkat ini turun dalam rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, ibadah saudara, pelayanan saudara, sekolah saudara masing-masing. Segala puji syukur, hormat, kebesaran kami naikkan kepada Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.